Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam pelajaran biologi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menunjukkan berbagai macam variasi atau bentuk penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkat makhluk hidup. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya, di mana kita bisa lihat di sini kehidupan di bawah laut dengan ikan yang berbagai macam warna dan bentuknya. Subhanallah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri keanekaragaman hayati, perbedaan tingkatnya, persebaran fauna dan flora di Indonesia, serta upaya pelestariannya. Tentu kalian pernah makan buah tomat? Mungkin dalam bentuk jus, segar bukan? Nah, ini termasuk keanekaragaman tingkat apa ya? Ya, keanekaragaman hayati dibedakan 3 tingkat. Tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Perhatikan morfologi dari buah tomat dalam satu pohon. Bentuk buahnya tentu ada yang memang bulat mulus, ada bulat bergelombang. Di sini variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies buah tomat tentu berbeda. Jadi variasinya di sini menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Pada bunga mawar dari hasil persilangan, jadi tingkat keanekaragaman gen di sini terjadi dalam satu spesies. Bagaimana dengan tingkat keanekaragaman spesies atau jenis itu sendiri? Di sini variasi yang terjadi menunjukkan perbedaan sifat dan penampilan antar individu yang berbeda jenis tetapi masih dalam satu famili. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah tentu dipengaruhi berbagai faktor, antara lain posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kemudian kelembapan, suhu. Di sini akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem yang terdiri dari lingkungan, biotik maupun abiotik. Bagaimana dengan di Indonesia yang termasuk ekosistem hutan hujan tropis? Di Indonesia perlu diketahui bahwa ada persebaran fauna yang dibedakan menjadi 3 wilayah. Yang dekat dengan benua Asia dibedakan oleh garis Wallace, terdiri dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Kemudian yang dekat dengan wilayah benua Australia dipisahkan oleh garis Weber, yakni wilayah Irian Jaya. Di sini antara keduanya dimasukkan dalam wilayah peralihan. Bagaimana persebaran hewan-hewannya? Seperti apa? Ini adalah contoh gambar hewan-hewan yang berada tipe Asiatik. Harimau Sumatera, badak berjula 1, maupun gajah. Hewannya termasuk besar-besar, tetapi ke arah peralihan di sini kita temukan ada anua, sejenis kerbau, tetapi kerdil. Anua termasuk hewan endemik dari Pulau Sulawesi. Ada lagi di wilayah peralihan kerah buku atau Thracius spectrum, komodo atau Varanus komodensis, hewan endemik di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat, dan ada pula babi rusa. Semakin ke arah timur, kita temukan fauna tipe Australia. Tipe hewan di sini semakin ke timur,
hewannya semakin kecil. Di sini ada burung kakak tua, kita temukan lagi burung cendrawasih, landak Papua maupun kanguru, dan masih banyak lagi. Dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pelajar, apa saja upaya untuk menjaga kelestariannya? Maka sekarang kita lanjutkan waktunya untuk berdiskusi. Di sini ada topik yang perlu kalian diskusikan. Tentu kalian pernah lihat di televisi berita bahwa ada segerombolan gajah liar masuk ke pemukiman penduduk. Apa yang kalian pikirkan? Selamat membaca buku dan mengikuti aturan diskusi yang ada di kelas kalian. Selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.